Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu. Seperti biasa, saya ingat bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Karena bacaan ini juga bersifat vice versa, untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Jadi kemungkinan pesan atau energi yang gak cocok sama kamu bisa jadi milik orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang dealing sama kamu, atau bisa jadi pasangan kamu. Untuk kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini, ada Queen of Swords, Ten of Pentacles, Nine of Cups, the Emperor, King of Swords, Ace of Pentacles, Four of Wands, King of Wands, dan juga Six of Wands. Dan untuk di bottom of the deck kamu ada the Sun dan juga Queen of Pentacles. Wow, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu adalah pengusaha pebisnis. Kalau bukan pengusaha atau pebisnis, kamu mungkin dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus. Dan sepertinya ada ikatan pernikahan antara kamu dengan energi ini. Energi ini adalah sosok yang sangat keras, yang kalau ngomong itu straight to the point, cerewet. Namun saya ngerasa beberapa di antara kamu juga memiliki energi yang sama ya. Ya, bukan cuma pasangan kamu atau orang terdekat kamu di sini yang memiliki sikap yang keras, ngomongnya straight to the point, dingin. Dia ini cerewet. Kalau dia ngomongnya ini, kalau orang straight to the point ngomong kan nggak mentingin perasaan orang lain. Jadi bukan energi yang dealing sama kamu aja yang seperti itu sama kamu. Kamu juga seperti itu. Mungkin karena terbentuk oleh situasi ya. Tadinya kamu enggak seperti itu, tapi gara-gara terus dealing sama orang yang memiliki karakter seperti itu, atau situasi lingkungan di mana kamu berada itu keras banget ya, membentuk kamu menjadi pribadi yang seperti itu juga. Jadi kerasan, ada banyak beban tanggung jawab yang kamu harus selesaikan di minggu ini. Bisa jadi ini adalah cicilan, pekerjaan yang menumpuk. Kamu mungkin ngerasa, aku sendiri bisa ngerjainnya. Tugas yang terlalu banyak kalau dikerjakan sendiri pasti ada konsekuensinya. Kalau bukan kualitasnya yang berkurang, bisa jadi akan ada ketimpangan-ketimpangan lain. Sama halnya ketika kita mengerjakan tugas PR. Kalau kita selesaikan dalam satu malam, sistem kebut semalam selesai, bisa jadi selesai, tapi hasilnya nggak bagus kan gitu. Nih, ada Ace of Pentacles, akan ada uluran tangan. Kamu yang dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus akan dengan senang hati ngebantu kamu. Cuman kamu sepertinya skeptis, nggak begitu percaya, yakin dengan bantuan ini. Bisa jadi kamu nggak yakin dengan kemampuan si dia. Kamu mungkin ragu kalau dia ngebantuin aku malah makin rusak ini kerjaan gitu. Ada Four of Wands, saya ngerasa ada korelasinya dengan Nine of Cups. Ada harapan-harapan kamu di mana kedepannya bisa punya rumah sendiri, bisa beli rumah, atau kamu pengen merenovasi rumah kamu menjadi lebih besar, lebih bagus, lebih nyaman lagi untuk ditempati. Beberapa di antara kamu mungkin mendambakan kehidupan rumah tangga. Kamu nggak pengen ngejalani hidup sendiri dengan banyaknya beban. Rasanya kalau aku sendiri ini bebanku terasa besar. Kalau aku udah punya pasangan, kedepannya mungkin akan ada yang ngebantuin aku. Seenggaknya aku bisa fokus untuk bekerja. Lalu pasanganku fokus untuk ngeberesin segala keperluan di rumah. Atau sebaliknya ya, kamu yang ngeberesin segala keperluan di rumah, pasangan kamu yang fokus untuk kerja cari uang. Ada the Emperor, King of Wands, dan juga Six of Wands. Saya ngerasa orang-orang terdekat kamu berharap kamu bisa menjadi role model, atau kamu mungkin pengen menjadi role model atau seseorang yang memberikan dampak positif, pengaruh yang baik, positif terhadap orang-orang di sekitar kamu yang pantas untuk ditiru. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Leo,
Ada King of Wands, Ace of Wands, Ten of Wands, the Stars, Nine of Cups, Eight of Cups, Strength, the Chariot, dan juga Knight of Wands. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada the Hierophant dan juga Seven of Cups. Ada hasrat, keinginan untuk kaya, banyak uang. Juga the Hierophant, sepertinya ada hambatan. Sesuatu yang menghambat kamu ini berasal dari energi Taurus. Ini bisa jadi bukan personal ya dari seseorang, enggak, tapi situasi yang kamu hadapi ini ada energi-energi Taurus di sana. Energi the Hierophant ini biasanya adalah energi konvensional atau susah untuk beradaptasi, susah menerima perbedaan atau sesuatu yang baru. Ada pola-pola normatif yang saya rasa di sini. Biasanya pola normatif itu kaku ya, nggak fleksibel, butuh waktu yang lama untuk memiliki cara pandang terbuka secara instan. Ada orang ya bisa terbuka itu butuh proses, tapi ada orang dia terbuka aja gitu sama segala sesuatunya. Entah kenapa saya ngerasa tatapan mata dari seekor kucing ini ya agak sinis gitu ya. Sangat tegang, kaku, penuh dengan kecurigaan, ada rasa frustasi, stres, self-defense, seperti mempertahankan ego, mempertahankan harga diri. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ngerasa bisa menuntaskan segala tugas atau tanggung jawab kamu sendiri, tapi sebenarnya kamu butuh bantuan. Ya, kamu mungkin ditawari bantuan, tapi karena kamu udah kesal sama orang ini nih, kamu skeptis sama dia. Kamu bantuin aku malah nanti makin rusak, makin kacau pekerjaanku ini. Lebih bagus nggak usah deh gitu. Tetapi bila kamu selesaikan ini sendiri, tidak akan menutup kemungkinan ada risiko yang akan kamu hadapi. Kalau tidak ada kehati-hatian, kedisiplinan, ataupun kontrol diri. Kalau kita dikasih tugas yang banyak dari atasan, ini harus selesai ya, ini deadline-nya. Udah banyak tugas, dia ngomongnya juga kasar, tidak ada bentuk apresiasi yang dia berikan kalau kita memberikan kontribusi yang lebih. Mungkin hal-hal ini bagian dari kekecewaan yang kamu alami, jadi kamu ngerasa skeptis untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Di satu sisi mungkin kamu ngerasa, aku bisa ngerjain ini sendiri tanpa minta bantuan dari orang lain. Tapi karena udah ada perasaan-perasaan kesel, kecewa, ini jadi menghambat energi kamu, kurang lancar jadinya di dalam mengerjakannya. Orang kalau misalnya udah kesel ya, akan mempengaruhi mood untuk mengerjakan sesuatu. Kalau hati kita gembira, seberat apapun pekerjaan yang kita hadapi, pasti akan lebih mudah dibandingkan kalau suasana hati kita lagi kesel. Saya ngerasa beberapa di antara kamu udah banyak nih tugas dari pekerjaan. Malah ditambahin lagi tugas lainnya. Ada seperti ekstra tugas yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi dibubuhi lagi. Mau nggak mau sepertinya kamu harus menuntaskannya. Beberapa di antara kamu di teamworknya kamu atau di lingkungan pekerjaan kamu, orang-orang di sekitar kamu udah menilai kamu sebagai sosok yang independen, memiliki pemikiran yang mandiri, penuh percaya diri, juga sosok yang kreatif. Kamu pengen mempertahankan reputasi itu. Kalau kamu adalah sebagai pemimpin di dalam suatu organisasi atau perkumpulan tertentu, tentunya kan kamu nggak pengen reputasi kamu menjadi downgrade. Bawahan-bawahan kamu yang menjadi lebih aktif, lebih bersemangat di dalam mengerjakan tugasnya dibandingkan kamu. Tentunya kamu yang harusnya menjadi yang terdepan. Terkadang tugas bisa terasa sangat berat, padahal sebenarnya sedikit, tapi terasa terlalu berat kualitas pengerjaannya karena kita menganalisisnya secara detail. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ini menganalisis sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu sangat detail, tapi justru sesuatu yang detail ini yang malah menambah beban di dalam. Fokuslah terhadap goalnya. Apa tujuan yang didapat dari
tugas ini yang paling utama. Ibarat struktur kerja mengerjakan suatu proposal, ada step-stepnya. Fokuslah pada setiap step yang sedang kamu kerjakan, jangan melebar gitu ya. Kalau melebar kan jadi bingung sendiri, terasa dia jadi makin berat untuk dikerjakan. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Leo. Are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need? Then it's time to ask for help. You are not superwoman, so there's no need to do it all yourself. You have an army of angels on speed dial. Give them a call, communicate your needs, and learn to receive. Dear one, when we are open to the help that's all around us, the universe provides assistance. Make sure to look for the signs. Once you ask for help, they'll start appearing. Ask for help, ya. Minta bantuan dari orang terdekat kamu. Mungkin kamu ngerasa bahwa aku bisa ngerjakan ini, tapi setelah kamu kerjakan kok rasa-rasanya makin berat ya. Mungkin kamu terlalu detail di dalam menganalisis tugas yang kamu kerjakan. Kamu melihat segala detail-detailnya. Padahal sebenarnya pengerjaannya cukup simple aja. Kamu yang selama ini lebih banyak memberikan pertolongan, uluran tangan sama orang-orang di sekitar kamu. Saatnya di minggu ini bagi kamu untuk meminta pertolongan dari orang lain. Kamu bukan Superman atau Superwoman. Makanya kita hidup berdampingan dengan sesama ya. Kalau kita ngerjakan segala sesuatunya, nggak akan selesai-selesai pekerjaan kita. Dan setiap orang memiliki profesi masing-masing. Ada yang ahli di bidang IT. Bahkan untuk IT sendiri pun masih ada divisi-divisinya ya. Khusus untuk programming, untuk desain grafis, multimedia, atau web misalnya. Sampaikan apa yang kamu butuhkan. Belajarlah untuk menerima bantuan dari orang lain. Jangan segan-segan ya. Oke, yang kedua, accept yourself. While there is a time and place for self-improvement, today's focus is on everything that's already great about you. Let go of who you think you should be and fall madly in love with who you are in this moment. When you accept yourself exactly as you are, you shift from living from tomorrow to appreciating today. Accept yourself, sweetheart. Wah, terimalah diri kamu apa adanya. Bukan berarti karena kamu meminta atau butuh pertolongan dari seseorang, kamu lantas dikatakan sebagai orang yang gak mampu. Bukan. Itulah gunanya kita hidup berdampingan. Bahwasanya tidak ada orang yang sempurna di dalam melakukan segala sesuatunya sendiri. Ada orang yang tugasnya memasak. Ada yang tugasnya untuk bekerja di ladang. Kamu mungkin adalah kepala rumah tangga. Ya nggak mungkin dong kamu udah cari uang terus kamu masak lagi. Kamu yang ngerjain semua di rumah. Ya kalau kamu laki-laki ya kan. Seharusnya saling melengkapi. Kamu cari uang, istri kamu yang melengkapi segala kebutuhan di rumah. Memasak, bersihin rumah. Ada kontribusi masing-masing. Walau berbeda tetapi melengkapi. Kamu mungkin mahir menggunakan Microsoft Word. Kalau ngetik-ngetik ngerjain tugas kamu mahir. Tapi ketika udah dealing nih dengan multimedia atau desain grafis, ada bagian-bagian dari tugas kamu yang melibatkan desain grafis kurang mapan di sana, minta bantuan dari orang yang ahli di bidang itu. Jadi jangan segan-segan. Itulah artinya bahwa kita hidup berdampingan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, your purpose is joy. Your purpose has nothing to do with how you make a living. This is your vocation, mission, or inspired passion, all worthy, but your purpose is much simpler and bigger. Your purpose is joy. It's about discovering, nurturing, and celebrating who you truly are, and knowing that loving yourself at the deepest level. Tujuan kita hidup itu apa sebenarnya? Apakah hanya sekedar makan, minum, kerja, habis itu menikah, punya rumah, punya anak? Enggak. Tujuan kita hidup adalah untuk bahagia. Daripada kamu membuat diri kamu terbebani, kenapa enggak kamu mencari cara supaya hidup kamu enggak terbebani?
Daripada kamu memikirkan hal-hal yang tidak baik, kenapa enggak kamu lebih memikirkan hal-hal yang positif? Daripada kamu skeptis dengan kemampuan orang lain di dalam ngebantu kamu, kenapa enggak kamu memberikan kesempatan? Berikan kesempatan bagi orang-orang di sekitar kamu ngebantu kamu. Berikan kesempatan bagi diri kamu sendiri untuk menerima pertolongan orang lain. Karena pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Kalau dikerjakan sendiri akan terasa terbebani. Yang ada suasana hati nggak tenang, wajah merengut tiap hari. Karena mikirin kerjaan banyak terus. Kalau ada sesuatu hal yang bisa meringankan beban kamu, lantas akan menghidupkan kembali keceriaan di wajah kamu, why not? Belajarlah untuk menerima bantuan dari orang lain, Leo. Ini adalah saatnya kamu untuk meringankan beban kamu. Oke, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat. Semoga berbahagia and goodbye.